Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Maila Putri dengan NPM 070. Di sini saya akan membahas tujuan komunikasi bisnis mata kuliah Communication Business and Negotiation oleh dosen pengampu Ibu Yeti Husnul HS SEMM. Baik, di sini ada pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis dapat diartikan sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan antara individu atau kelompok dalam lingkungan bisnis. Menurut Rosenblatt, komunikasi bisnis adalah suatu tindakan pertukaran informasi, ide, gagasan, instruksi, dan sebagainya yang disampaikan secara personal maupun non-personal melalui simbol atau sinyal untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Simbol atau sinyal tersebut dapat berupa informasi, instruksi, atau bahkan pesan motivasi dalam bekerja untuk kemajuan perusahaan. Dan di sini ada tujuan komunikasi bisnis. Tujuan dari komunikasi bisnis adalah untuk menjalin hubungan kerja yang baik dan juga meningkatkan produktivitas dalam lingkungan kerja. Melalui komunikasi yang efektif, seseorang dapat menyampaikan pesan secara jelas dan menghindari kesalahpahaman antara pengirim dan penerima pesan. Tujuan lain dari komunikasi adalah untuk memotivasi karyawan dan membangun kepercayaan antara rekan bisnis. Dan di sini ada manfaat komunikasi bisnis. Yang pertama ada saling mengerti. Hal pertama yang akan Anda dapatkan menggunakan memiliki komunikasi bisnis yang baik adalah sikap saling mengerti antar unsur-unsur yang terkait, terutama bagi asal daya insan yang ada, baik berasal pihak internal maupun eksternal. Yang kedua ada mendukung tujuan perusahaan. Yang ketiga ada memperoleh informasi, dan yang terakhir ada optimalisasi sumber daya. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi bisnis. Yang pertama ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah jenis komunikasi antara orang yang memiliki posisi atau level yang sama di dalam perusahaan. Jenis komunikasi ini terjadi antara dua manajer departemen yang berbeda atau antara dua karyawan yang bekerja di departemen yang sama. Komunikasi horizontal dapat membantu memfasilitasi koordinasi dan kolaborasi antar departemen atau tim. Yang kedua ada komunikasi vertikal. Dan yang terakhir ada komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal adalah jenis komunikasi antara orang yang memiliki posisi atau level yang berbeda di dalam perusahaan yang tidak secara langsung terkait, seperti antara karyawan di departemen yang berbeda. Jenis komunikasi ini dapat membantu meningkatkan keterbukaan dan memfasilitasi kolaborasi antar departemen atau tim yang berbeda. Selanjutnya ada fungsi-fungsi komunikasi bisnis. Yang pertama ada memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak yang lain. Yang kedua ada melakukan kolaborasi. Komunikasi bisnis juga memiliki fungsi melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang yang lain. Yang ketiga ada melakukan persuasi. Melakukan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami oleh audiens dengan baik dan benar. Dan yang terakhir ada melakukan integrasi dengan audiens. Melakukan integrasi juga merupakan salah satu fungsi komunikasi bisnis yang caranya adalah menyatukan diri bersama audiens. Selanjutnya ada faktor-faktor peningkatan masalah komunikasi bisnis. Yang pertama ada perubahan sikap dan kebutuhan karyawan. Yang kedua ada bisnis berkembang lebih segar. Dan yang ketiga ada organisasi bisnis berkembang lebih kompleks. Yang keempat ada meledaknya kuantitas atau jumlah data dan informasi. Yang kelima ada peningkatan tekanan-tekanan persaingan. Yang keenam ada masyarakat menginginkan perbaikan kualitas hidup. Dan yang terakhir ada peraturan-peraturan pemerintah yang meningkat. Selanjutnya ada prasyarat komunikasi bisnis yang efektif. Sikap positif pemberi pesan. Yang pertama, sadar akan peranan untuk memperoleh pemahaman akan makna pesan. Yang kedua, mampu memperoleh tanggapan dari penerima pesan seperti yang diharapkan. Yang terakhir ada kompeten, antusias, dan penuh perhatian kepada si penerima pesan. Selanjutnya ada syarat khusus. Yang pertama ada cerdas dan kaya bahan pertimbangan atas topik dan fakta yang dikemukakan. Yang kedua sabar dan penuh pengertian. Yang ketiga menguasai subjek
dan bahasa yang dipergunakan. Dan yang terakhir ada memiliki pengetahuan dasar tentang proses komunikasi dan metode-metode memberikan dan menerima pesan secara efektif. Selanjutnya ada kendala efektivitas komunikasi bisnis. Yang pertama, tidak ada tujuan komunikasi yang jelas. Yang kedua, problem sikap dan persepsi. Yang ketiga, pemilihan bentuk dan media yang salah. Yang keempat, lingkungan organisatoris yang tidak mendukung. Yang kelima, menahan sebagian informasi yang diperlukan. Dan yang terakhir, problem bahasa pengantar. Dan di sini ada upaya-upaya mengatasi kendala komunikasi bisnis yang efektif. Yang pertama ada bersikap bijak, yang kedua mengetengahkan pihak lawan komunikasi, yang tiga bernada positif, yang keempat efisien dalam penggunaan kata dan kalimat, yang kelima mengkaitkan hal-hal yang disampaikan dalam pesan, yang keenam pesan yang disampaikan jelas. Selanjutnya, bagaimana komunikasi bisnis yang efektif? Komunikasi bisnis yang efektif adalah proses mendengar dan berbicara dua arah dan penting dalam semua fase kehidupan bisnis sehari-hari di perusahaan dan organisasi. Untuk membangun komunikasi yang efektif, ada beberapa tips yang dapat dilakukan. Yang pertama, mendengarkan secara aktif. Yang kedua, bertanya. Yang ketiga, bersabar. Yang keempat, menghindari asumsi. Yang kelima, membangun hubungan yang kuat. Dan yang terakhir adalah transparansi dan kembangkan kepercayaan. Dalam bisnis, komunikasi bisnis yang efektif sangat penting untuk meningkatkan produktivitas bisnis dan menjaga kekompakan dalam organisasi. Oleh karena itu, skill komunikasi bisnis menjadi semakin penting untuk dikuasai. Baik, cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.